tabi'ahu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman PCI yang baik, yang Mbak, Mas-mas atau Mbak-mbak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita langsung kepada poinnya karena jam 5 menurut saya nggak akan banyak. Saya hanya kesini tuh untuk menyoal sebenarnya, bukan mau memaparkan. Karena pertama-tama bahwa salah satu program pengurus besar Nahdlatul Ulama itu akan mengadakan apa yang disebut dengan Muktamar Fikih Peradaban. Karena itu sebelum mulai gongnya Muktamar Peradaban itu ada sekitar 250-an tempat halakoh kecil-kecil, ya, tempat halakoh di beberapa kabupaten, 250 sebagai awal untuk menuju apa yang disebut dengan fikih peradaban atau fiqhul hadharah. Pertama-tama yang harus kita pahami bersama ada 4 hal yang ingin saya sampaikan di dalam hal ini. Yang pertama, bahwa suka tidak suka ada perubahan tataran dunia, ada perubahan mendasar tentang format peradaban. Itu penting, bahwa format peradaban telah terjadi perubahan yang sangat signifikan. Sekurang-kurangnya fenomena perubahan itu atau fenomena perubahan besar yang mewarnai lahirnya format peradaban itu ada beberapa hal, 4 lah kira-kira atau beberapa nanti kita sebutkan. Yang pertama, adanya perubahan tatanan politik internasional itu penting. Pada masa lalu ya, zaman-zaman disik lah, bukan zaman sekarang itu. Hampir setiap negara atau kerajaan itu menyandang identitas agama. Blok barat Kristen, blok timur Islam, itu dulu semuanya begitu, identitas agama. Namun pada masa hari ini, sebagian besar negara-negara yang ada telah melupakan identitas agama dan menggantinya menjadi identitas nasional. Sehingga muncul apa yang dikenal dengan istilah ad-daulatul qaumiyah, yaitu negara bangsa. Yang kedua, ini perubahan tatanan politik internasional. Yang kedua, pada masa lalu saya katakan tidak ada rezim perbatasan antar negara. Sehingga hubungan antar negara itu berlangsung senantiasa dalam kerangka ya interaksinya militer lah kira-kira itu. Semakin kuat kerajaan atau negara memiliki kekuatan militer, maka dia punya potensi untuk melakukan perluasan wilayahnya. Ya, serang sini, serang sana, tundukan taklukan sini. Itu dulu begitu-begitu aja, biasa aja. Itu bukan sebagai sesuatu kejahatan. Ya itu biasa saja, itu norma yang terjadi pada saat itu. Akhirnya negara-negara tersebut isinya kerjanya kayak perang. Zaman dulu gitu. Perang antara ini itu biasa, perang itu biasa itu. Itu gitu. Nah, dulu tidak ada apa rezim perbatasan. Nanti ini kita akan bicara soal rezim perbatasan ini kan, batas teritorial al-hududu al-jughrafiyah. Yang kedua, ada perubahan demografi atau dan kewarganegaraan. Jadi ada migrasi mengikuti aspirasi dan kontrak-kontrak ekonomi mendorong pergerakan manusia melintasi batas-batas negara. Sehingga pada masa kini kita dapat mendapati potret demografis yang sangat heterogen di berbagai kawasan. Termasuk tumbuhnya komunitas muslim di benua-benua Eropa. Ya, dulu nggak ada, sekarang terjadi migrasi. Sehingga kemudian akhirnya orang jadi heterogen. Sekarang itu umat muslim kita bisa menjumpai umat muslim ada di belahan dunia manapun. Tuh. Yang kedua, pada masa lalu ya, karena setiap negara atau kerajaan itu menggunakan identitas agama, maka status kewarganegaraannya pula atas dasar identitas agama. Kristen itu barat, timur nih Islam ya, Timur Tengah itu Islam itu gitu. Itu penting dari penduduknya. Semakin ya kalau Islam ya berarti negara Islam karena penduduknya muslim itu kan. Ini menjadi penting. Dan supremasi agama penguasa dijadikan sebagai landasan penilaian. Penduduk yang memeluk agama berbeda dari agama negara cenderung dipersekusi. Apa itu? Warga kelas 2 lah kira-kira. Ecek-ecek lah dong kira-kira itu. Itu satu. Yang kedua ada yang itu yang benar. Yang selanjutnya adalah
adanya perubahan norma itu penting. Tadi perubahan demografi ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga itu adanya perubahan standar norma. Praktek-praktek mengabaikan sebagian hak kemanusiaan yang ada pada masa ditolerir. Perbudakan, penjajahan, itu dianggap biasa, normanya nggak ada masalah. Itu bukan sebagai sebuah kejahatan. Perang itu bukan, tetapi hari ini ada perubahan-perubahan yang mendasar tentang norma-norma tersebut. Kita nyerang ke negara lain itu dianggap sebagai kejahatan perang, apalagi perbudakan. Itu masalahnya. Yang keempat, adanya globalisasi itu globalisasi yang didorong oleh interaksi ekonomi dan perkembangan teknologi telah menjadikan batas-batas fisik kita nggak kabur. Kita bisa berkomunikasikan satu sama lain di Sudan Indonesia tanpa perlu kita terbebani dengan batas-batas fisik geografis, nggak penting itu udah. Itu beberapa hal yang kemudian ya, salah satu tema yang kita akan ambil itu adalah terkait dengan soal al-hudud al-jughrafiyah. Ini artinya apa? Ada format peradaban yang berubah dari masa lalu ke hari ini. Hari ini kita mengenal apa yang disebut dengan ad-daulah al-qaumiyah atau negara bangsa. Dulu tidak ada negara bangsa. Jadi negara-negara dulu itu rata-rata itu ditentukan oleh identitas agama. Makanya karena ditentukan oleh identitas agama, muncullah yang disebut dengan istilah Darul Islam, Darul Harb, ya kan? Nah, itu penting ini. Makanya pertanyaannya adalah kalau kita mengkaji kepada fikih-fikih kita itu, fikih-fikih kita, kenapa kemudian ada pembagian dalam kayak gini, ada kafir teologis, ada kafir politis, ya. Nah, kalau kafir politis itu, kalau kita membaca khazanah fikih siyasah kita, maka kita akan menemukan ada kafir dhimmi, kafir harbi, kafir musta'man, kafir mu'ahad. Ini loh, pembagian kafir-kafir yang seperti ini juga kemudian menjadi legitimasi bagi munculnya pembagian dunia dibagi menjadi Darul Islam, di mana disebut dengan Darul Islam ada tajri fiha ahkamul Islam, atau dikuasai orang Islam gitu kan. Sedangkan selebihnya Darul Harb adalah dunia yang mesti diperangi. Karena konsep ini kemudian melahirkan satu pandangan, ya, pandangan yang menyatakan bahwa pada dasarnya tanah air umat Islam, tanah air itunya watonul muslim itu wahid, yaitu Darul Islam. Karena itu kemudian apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah bahwa konsep negara bangsa itu dianggap tidak layan tobit, tidak relevan dengan apa yang kita pahami dalam khazanah fikih kita. Sebab katanya kalau dikatakan oleh Wahbah Zuheli di dalam kitab Atharul Harb dikatakan fal muslim kasamak fil ma'ila watanalahu wa innama jami'u biladil muslim hiya watanuhu. Orang Islam itu seperti apa? Ikan di Sungai Nil, gitu kan? Ikan itu kan, dia tidak memiliki tanah air, tetapi seluruh negara atau wilayah bilad muslim itu adalah tanah airnya. Fahuwa yamtaddu ma'al aqidah bal huwa fil haqiqah watonun ma'nawiyun katanya. Karena itu tanah air itu membentang sejauh mana akidah Islam tersebar. Karena fil haqiqah pada dasarnya wa itu adalah watonun ma'nawiyun, tanah air yang abstrak. Kama annad dina amrun ma'nawiyun, sebagaimana agama juga merupakan amrun ma'nawiyun, sesuatu yang abstrak. Apa konsekuensinya? Konsekuensi daripada gagasan ini. Konsekuensi logis dari gagasan ini adalah bahwa ketika satu negara Islam itu mengalami masalah, maka dia harus diselesaikan itu. Tapi kalau nggak mampu, maka seluruh umat Islam harus ikut terlibat. Makanya kemudian dikatakan wa min huna yaltazimul muslimuna jami'an fi biqa'il ardi biddifa'i an juz'in an watanihim al-kabir wa huwa yutahaddad biwujudil muslimina fihi fi ayyi buq'atin minal ard. Ya harus dibela. Makanya kalau ada konflik di Thailand, konflik apa harus bela itu. Itu konsekuensinya begitu.
Tapi persoalannya adalah hari ini dengan adanya rezim perbatasan, orang negara tidak bisa dengan serta-merta itu turut campur di dalam masalah yang dihadapi oleh bangsa lain. Pada dasarnya apa yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili itu adalah sebenarnya merepresentasikan daripada pandangan fuqaha. Kita bisa membaca dalam misalnya kitab Al-Musu' Al-Fiqh, saya bacakan ini. Idza staula al-kuffaru ala buq'atin min daril Islam sara al-jihadu fardhu 'ainin ala jami' afradin nahiyah alladhi staula 'alaiha al-kuffar. Orang kafir ketika menguasai satu jengkal tanah dari Darul Islam, maka jihad itu menjadi fardhu 'ain pada seluruh penduduk yang ada di situ. Kan gitu. Atau rijalan wa nisaa, lanang wedok wis sing jilbaban sing ora, muslimat fatayat semuanya ikut gitu loh. Sigharan wa kibaran, as-sihha wa marda. Fa idza lam yastati ahlun nahya daf'al adwi an daril Islam, saral jihad fardhu ain ala man yalihim min ahli nawahil ukhra min daril Islam. Nah, kalau penduduk udah mampu penduduknya, maka tetangga sebelahnya, negara sebelahnya. Kalau sudah enggak mampu menjadi seluruh kewajiban umat Islam. Dan dikatakan wa ya'thamu jami'ul muslimin intaraku ghairahum yastauli ala syai'in min daril Islam. Orang seluruh umat Islam akan berdosa jika ada negara Islam itu ternyata dijajah oleh orang kafir. Nah, kita diam saja. Itu konsekuensinya. Nah, makanya ada beberapa hal yang menurut saya perlu untuk kita lihat. Bagaimanakah sebenarnya? Ini kan sampai-sampai kan intelektual ini, ya kan? Sebagai akademisi jauh-jauh dari Indonesia, tanah kita tercinta menuju ke Sudan untuk mencari ilmu kan? Salah satunya adalah mandat peradaban, tugas peradaban ada di pundak sampean-sampean semua sebagai intelektual. Maka pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada teman-teman di sini, bagaimana sebenarnya fikih siasah kita melihat hal ini? Sementara khazanah atau dalam turos yang ada nggak bisa, kita tidak memiliki legitimasi di dalam turos fikih siasah, kita nggak memiliki legitimasi. Bagaimana disebut dengan batas teritorial? Nggak ada, karena al-muslim kasama, semuanya itu sepanjang ada ajaran Islam dimanapun orang itu, itulah tanah air kita. Bagaimana kita melihat hal itu sekarang itu? Maka menurut saya ada beberapa hal sekurang-kurangnya yang perlu dilakukan rekontekstualisasi. Misalnya pandangan tentang status non muslim di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Yang kedua, pandangan tentang model negara yang diterima oleh masyarakat, yang dapat diterima oleh syariat. Yang ketiga, pandangan yang menyangkut hubungan antara syariat Islam dan hukum negara sebagai hasil daripada proses-proses politik modern. Sampean yang belajar usul fikih, yang belajar di Syariah wal Qanun, pasti akan menyatakan masadirul ahkam arba'ah, Al-Quran was sunnah wal ijma' wal qiyas. Al-masdar al-asasi, sumber adalah Al-Quran was sunnah. Kan begitu sumbernya. Bagaimana misalnya Anda melihat peraturan-peraturan yang dibuat oleh anggota-anggota dewan yang kategorinya bukan sebagai fuqaha itu? Bagaimana itu keabsahannya? Sumbernya kan bukan ilahiyatul masdar, tetapi sumbernya adalah insaniyatul masdar. Inilah hal-hal yang perlu kita pecahkan bersama-sama. Penting ini, saya kira penting. Bagaimana misalkan melihat baris batasnya? Peradaban hari ini berubah. Dulu iya kita bisa seenaknya itu kan pakai kuda atau pakai onta kemana-mana, nggak ada bikin paspor, nggak ada suruh ngurus visa. Hari ini saya ke Sudan saja, ya, atau ke Saudi yang katanya punya Ka'bah di sana kan, itu Ka'bah punya kita loh Pak, ya enggak? Karena kita nahnul muslim itu kan, orang muslim. Tapi kalau kita ke sana, suruh bikin visa, suruh bikin paspor, bayar larang. Itu seperti itu sekarang faktanya. Bagaimana kita melihat adanya ini? Apakah itu, bagaimana artinya kita perlu melegitimasi realitas yang ada di dalam pandangan syariat? Karena apa, sekali lagi ada perubahan terhadap tata dunia. Peradaban dunia berubah. Dulu orang beragama didasarkan pada identitas agama. Muslim direpresentasikan oleh wilayah timur, ya timur tengah lah istilahnya. Sedangkan kalau yang barat itu merepresentasikan identitas kekristenan. Ini bagaimana kita itu melihatnya?
Dulu orang perang itu biasa-biasa saja Pak. Biasa-biasa saja itu. Misalnya, apakah gagasan pembagian Darul Islam dan Darul Harb itu adalah sesuatu yang kemudian qat'i? Faktanya di dalam fikih-fikih kita, di dalam mazhab Syafi'i misalnya, kita akan mendapati apa yang disebut dengan Darul Ahd. Ya kan? Bagaimana misalkan dengan negara yang bukan kafir, yang bukan muslim, yang bukan. Nah, ini realitasnya. Apakah kemudian itu relevan apa tidak? Apakah pandangan yang menyatakan bahwa tanah air umat Islam itu adalah wahid, di mana tidak mengenal batas teritorial, batas garis batas, yaitu tanah air mereka adalah yamtaddu ma'al aqidah, ma'ad-din, sepanjang agama itu tersebar dimanapun, itulah tanah air orang muslim. Apakah hari ini bisa itu? Kalau kita mau meyakini seperti ini, maka yang akan terjadi adalah adanya keributan dan kiamat semakin mendekat. Kenapa? Karena misalkan ada konflik di mana kita ikut-ikutan, perang jadi semuanya itu. Bagaimana kita mensikapi misalkan konflik-konflik yang melibatkan kaum muslimin di wilayah-wilayah tertentu? Apakah kita tiba-tiba bawa pentungan ke sana dengan mengatasnamakan jihad fisabilillah, dengan berargumentasi pandangan-pandangan para fuqaha dulu yang menyatakan kalau ada musuh masuk ke wilayah Darul Islam, kemudian maka seluruh penduduk wajib. Kalau sudah nggak kuat, nggak mampu, maka kemudian wilayah sebelahnya. Kalau nggak mampu semuanya, maka jami'ul muslim suruh turun tangan. Apakah mau seperti itu? Sehingga dengan menyatakan bahwa wayasam jami'ul muslim, seluruh orang Islam itu akan dosa kalau membiarkan hal itu. Ini adalah persoalan-persoalan yang perlu kita jawab bersama-sama. Jadi saya di sini sebenarnya bukan ingin memberikan jawaban atas persoalan, tetapi saya ingin meminta pertanggungjawaban daripada saudara-saudara sekalian untuk melihat karakteristik dan bagaimana pandangan saudara terhadap Bali dalam bagaimana pandangan teman-teman dalam hal ini. Apakah ada legitimasi syariah? Oh, ini bahaya itu. Coba kita pikirkan. Ini makanya perubahan tatanan dunia adalah mengalami perubahan. Globalisasi misalnya, kita itu bisa berkomunikasi dengan siapapun, bertransit dengan siapapun, dengan enaknya itu kan, tanpa perlu ada sekat batas teritorial. Cryptocurrency misalnya ya enggak, kita ada itu. Begitu juga dengan berbagai macam hal. Sekarang dengan adanya PBB ada rezim perbatasan sehingga orang nggak bisa tiba-tiba jorok atau apa man akhoda shibron itu min ardi itu kan ya, nggak bisa seperti itu langsung di PBB itu kan. Bagaimana kita melihat hal ini? Apakah secara fikih dapat dibenarkan? Kalau beberapa orang menyatakan nggak bisa dibenarkan, ini bukan Islam. Tapi faktanya demikian. Mau diapain? Mau diapain itu? Nah, ini perubahan-perubahan yang tanpa kita sadari. Mungkin karena kita itu asik belajar, ya. Misalkan kayak Gary Booth ini punya tanggung jawab moral spiritual ya, akidatan wa syariatan terhadap problem keumatan. Yang lain juga punya tanggung jawab yang sama sebagai orang yang menyatakan saya ber-NU PC. Ini tanggung jawab tuh. Artinya ada mandat perubahan ya, mandat peradaban yang ada di pundak sampean-sampean semuanya. Tanpa itu ya kalau kita nggak malas mikir ya sudah repot. Kalau dunia itu ternyata mau cepet habis ya sudah nggak apa-apa dibiarin aja gitu. Tapi ini penting untuk apa? Untuk melakukan rekontekstualisasi terhadap apa yang terdapat di dalam khazanah fikih siasah kita. Itu beberapa masalah. Saya ingin mengambil sebuah contoh. Misalnya keberanian Nahdlatul Ulama untuk menyatakan bahwa ghairul muslim, orang kafir atau orang non muslim yang tinggal di Indonesia itu sebagai warga negara, itu adalah satu hal menurut saya langkah yang sangat berani. Mungkin orang akan menyatakan, wah itu udah biasa saja di bukunya misalnya Fahmi Huwaidi Muwatinun Ladhimiyun. Tapi diingat, tidak ada ormas keagamaan yang memutuskan soal itu. Yaitu keputusan pribadi. Yang kedua, kita harus melihat wa ma yatarattab alaihinya itu. Apa konsekuensi logis ketika Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa orang kafir atau orang muslim atau ghairul muslim yang tinggal di Indonesia
itu sebagai warga negara. Kenapa? Karena kalau dikatakan kafir harbi ya ora iso, faktanya mereka tidak melakukan peperangan. Kalau dikatakan kafir dhimis ki dhimah ki sapa? Wong mereka sama-sama membangun bangsa Indonesia. Kalau dikatakan kafir mustakman, musim mustakman ke apa? Wong tinggal di situ. Atau muahad apa yang muahad? Jadi pembagian kafir menjadi 4 tadi itu tidak menemukan momentumnya yang tepat terhadap realitas keindonesiaan. Dengan kata lain, pembagian tersebut itu dhaifus silah bainal haqiqah al-waqi'iyah. Ini faktanya yang terjadi. Maka kemudian NU menyatakan bahwa mereka adalah warga negara. Pertanyaannya apa konsekuensinya kalau kita menyatakan sebagai warga negara? Kalau saya bertanya, bolehkah non muslim jadi pemimpin, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden? Boleh enggak? Ya boleh kalau kita menggunakan itu punya konsekuensi. Bahwa kemudian nanti secara bahwa enggak ada yang milih soal lain, ya kan? Soal lain. Kalau Anda menyatakan di Quran itu kan ayatnya banyak, itu adalah argumentasi ke dalam, bukan keluar. Kalau kita bernegara berbangsa, ya sudah kita menggunakan kesepakatan. Ketika kita menyatakan mereka sebagai warga negara, artinya mereka memiliki hak politik yang sama, memiliki derajat yang sama dengan yang lainnya. Jadi enggak ada istilah kemudian ini mayoritas, ini minoritas, ya. Di dalam konteks bernegara semuanya adalah sama, semuanya adalah setara. Yang kedua, karena konsekuensi selanjutnya daripada keputusan ini adalah tidak berlakunya jizyah, selesai itu udah. Yang ketiga, tidak berlakunya pembagian Darul Islam wa Darul Harb. Harusnya begitu, punya konsekuensi penting itu yang harus yang diperhatikan. Nah ini kita sebenarnya ini menjadi penting bagi kita untuk melihat kembali khazanah fikih klasik kita. Apakah maka kita itu melakukan istimbat jamilah, kira-kira itu ya, istimbat jamai dan istimbat itu. Untuk memberikan wawasan, untuk memberikan pandangan-pandangan baru yang memperkaya tentang khazanah fikih siasah kita. Maka kita akan kembali lagi kepada soal batas teritorial tadi. Mana legitimasi fikihnya? Saya kira ini sebagai pengantar, mari kita diskusikan bersama-sama. Saya kira jangan-jangan itu adalah orang-orang akademis ya, yang tentu lebih top, lebih mantap ketimbang saya yang cuma santri biasa. Kalau saya itu kan sarjana S1 juga gak jelas itu, S2 itu juga ya lulusan itu kan, tapi lumayan lah kan kayak gitu. Mari kita diskusikan bersama-sama. Silakan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan tepuk tangan dulu. Halo tes. Ya, biar semangat ya dalam diskusi kali ini. Ya, sebelum melanjut kepada sesi selanjutnya, izinkan saya untuk mengulas sedikit apa yang disampaikan tadi oleh Kiai Mahbub. Ya, yang pertama adalah Muktamar Fikih Peradaban, yang mana gagasan ini akan dicanangkan atau diluncurkan di 250 titik ya, dilaksanakan oleh PBNU di Indonesia. Nah, tadi sebelumnya disinggung sama Kiai Ribut bahwasanya apakah titik Sudan ini termasuk enggak ya? Berarti 251. Oke. Ya, tadi banyak sekali beliau menyampaikan tentang pentingnya memahami fenomena perubahan, terutama tatanan dunia atau tatanan politik internasional dari zaman dahulu hingga sekarang, yang mana zaman dahulu tatanan politik dunia setiap kerajaan memiliki identitas agama atau didasari oleh identitas agama, dan dulu tidak ada batas teritorial, status kewarganegaraan pun ditentukan oleh agama. Begitu juga adanya perubahan norma dari dulu, yang mana perang, perbudakan, penjajahan bukan suatu kejahatan ya. Dan sedangkan sekarang tentu telah berubah, dan istilah seperti Darul Islam, Darul Harb ditentukan oleh kondisi format tatanan dunia dahulu. Maka dari
atas gagasan ini tentu memiliki beberapa konsekuensi, ya. Yang tadi yang beberapa yang beliau paparkan, yaitu kalau ada masalah atau konflik, misalkan Darul Islam itu, maka seluruh umat Muslim harus ikut turun tangan membela. Tetapi kalau sekarang maka tentu berbeda. Jika suatu wilayah Darul Islam dicaplok oleh kafir, maka wajib bagi seluruh wilayah Darul Islam untuk ikut berjihad melawan kafir. Lalu bagaimana sebenarnya fikih siasah ini? Ya ini yang perlu kita sama-sama mungkin renungi. Tadi beliau sampaikan, yaitu pandangan tentang non-muslim, lalu pandangan tentang model negara yang diterima, pandangan tentang hukum negara yang berlaku sekarang. Bagaimana kita harus melegitimasi tatanan yang ada. Kita sebagai warga NU memiliki mandat peradaban atas dasar ini semua. Dan terakhir, contoh yang disampaikan, yang diberikan oleh Kiai Mahbub tadi, yaitu tentang keberanian NU untuk menetapkan kewarganegaraan non-muslim di Indonesia yang notabene-nya adalah mayoritas muslim dengan berbagai konsekuensinya. Sekiranya itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Maka mari kita melanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kita mulai diskusi, dimulai dengan sesi tambahan atau masukan tambahan. Monggo dari para nahdien wan nahdiyat kita bisa berdiskusi bersama ya tentang halaqah fikih peradaban ini. Monggo barangkali ada yang mau menambahkan, bisa langsung angkat tangan. Silahkan mas-mas, mbak-mbak. Siapa? Monggo. Ya, silakan Mas Azliansyah untuk speak up ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten Yai, tanpa mengurangi rasa hormat, perkenalan diri dulu apa gimana? Nggak usah ya? Nggak usah. Boten Yai. Izin pemaparan dari Kiai ini sebenarnya sudah kompleks ya. Tidak perlu ditambahi lagi. Cuman saya sendiri cuman pengen menyampaikan beberapa poin. Yang pertama itu adalah terkait fikih peradaban ini. Yang saya masih bingungkan itu adalah fikih peradaban ini fiqhul adab atau fiqhul hadharah nih ya. Soalnya kan peradaban. Secara redaksi kan nih. Member nih. Nah niku mungkin yang kami pahami niku peradaban, mungkin fikih peradaban adalah fiqhul hadharah nih mungkin seperti itu. Mungkin pandangan dari kami itu ada yang salah atau bagaimana, bisa di cross check oleh Kiai. Terus kemudian dari sisi historis sebenarnya fikih peradaban ini adalah
gagasan yang dicanangkan oleh Gus Dur tahun 1989 kalau nggak salah niku. Nah, kemudian diulas kembali dengan bungkus yang baru oleh Nahdlatul Ulama sehingga menciptakan sesuatu produk yang seolah-olah inovatif. Nah, nah niku sebenarnya kalau dari kami sendiri, maksudnya saya sendiri ya, iku mboten nopo mboten muspro niku. Sebenarnya kan sudah digagas nggih. Dari awal sudah digagas oleh Gus Dur. Kita kilas balik kembali ke masa lalu dengan bungkus yang baru. Nah, hemat saya alangkah baiknya untuk kedepannya itu secara berkelanjutan, bukan hanya di 230 titik saja, tapi sampai yaumil kiamah insyaallah. Nggih niku ya. Nggih ya. Niku pikiran nggih lumayan menggelitik. Ngapunten ya ini. Terima kasih. Yuk monggo mas-mas mau kan dari mbak-mbak muslimat silakan. Dari hadirat. Monggo siapa? Oh, ya sudah boleh ditanggapi ya. Boleh saya tanggapi dulu sambil menunggu yang lain. Kalau dikatakan bahwa ini bukan gagasan baru, iya memang. Bukan sesuatu yang baru di NU itu. Karena ini adalah sudah diputuskan seluruhnya oleh orang NU. Seluruhnya sudah diputuskan oleh pengurus besar, oleh Nahdlatul Ulama sudah diputuskan. Ini kemudian disatukan dalam berbagai bingkai. Jadi kalau sampean menyatakan, oh itu fikih peradaban, ya memang itu fikihul hadharah. Fikih hadharah. Dan peradaban telah mengalami perubahan yang signifikan, sementara fikih siasah kita masih itu aja. Ya enggak? Sampean kalau baca kita fikih siasah, kan masih ya Darul Islam, Darul Harb, Musta'man, Mu'ahad, Dhimmi itu kan seputar itu aja. Soal khilafah, soal macam-macam itu khilafah Islamiyah, enggak boleh ta'adudul imam apa macam-macam, kan masih itu aja kan. Tapi itu relevan enggak dengan hari ini? Enggak relevan, makanya kita perlu mencanangkan, mengingatkan kembali tentang pentingnya fikih hadharah tadi itu. Kenapa? Karena format peradaban telah mengalami perubahan yang sangat radikal. Dulu orang itu, saya katakan, beragama, bernegara itu pasti beragama loh. Ya enggak? Jadi identitas kerajaan itu semuanya mengacu kepada identitas agama. Tapi hari ini yang diacu adalah identitas nasionalisme. Makanya musuh negara bangsa. Pertanyaannya, negara bangsa munggu fikih kuwi sah apa toh? Kalau dilihat daripada fakta yang terjadi, bagaimana sebenarnya bentuk negara di dalam Islam? Validkah atau sahkah bentuk negara bangsa di dalam pandangan fikih siasah Islam itu? Dulu nggak ada Pak, negara bangsa itu nggak ada. Ya kan? Nggak ada, tiba-tiba ada baras garis besar. Dulu nggak ada itu, siapa tidak pertanyaannya? Kalau misalkan kemudian saya menyatakan itu nggak sah, ya sudah, kalau mau bilang nggak sah, bubar ini kan nggak boleh. Perang itu pakai bikin khilafah itu kan? Ya enggak? Kalau gitu bikin khilafah lah kalau caranya kayak begitu. Masalahnya kemudian al-a'immatu min Quraisy gelem, wong Sudan dipimpin wong kono, ora gelem mesti. Sampai dipimpin wong Quraisy gelem, ora gelem saiki mesti. Ya kan? Apalagi ada hadis yang menyatakan al-khilafatu salasuna aman, dia selesai katanya khilafah itu. Selebihnya ya raja-raja biasa. Ini realitas seperti ini penting kita menjawabnya. Kalau sampai ditanya apakah bentuk negara seperti negara bangsa ini itu dapat dibenarkan di dalam pandangan fikih siasah kita. Karena apa? Faktanya di dalam Turos ketika kita membaca nggak ada, semuanya masih ngomong soal imamah, al-imamatul udma atau khilafah. Kerangka buku-buku fikih yang sampean pelajari baik di Universitas Sudan maupun di Universitas Indonesia, ya enggak, yang Universitas semuanya adalah kerangka khilafah. Semuanya adalah bentuk negara yang didasarkan kepada
identitas keagamaan. Di Indonesia iki ora ono, Pak. Ada itu. Pertanyaannya gimana pandangan fikih itu? Yang kedua, bagaimana kemudian produk undang-undang yang ada itu, yang diklaim ini, yang dibikin-bikin orang itu, yang sumbernya bukan ilahiyatul masdar tapi insaniyatul masdar, gimana kita bisa melihat keabsahannya? Absah nggak sampai itu? Aturan-aturan begitu. Di dalam pandangan syariat. Kalau tuh angel jawabannya ini kan. Itu nek kampus orang jawaban nih sampean itu. Ya kan? Nah, ini penting kita mempertanyakan itu. Mempertanyakan hal seperti itu. Misalnya, di dalam fikih siasa kita tuh masih ngomong dhimmi itu kan. Meskipun Nabi menyatakan man adza dhimmiyan faqad adani, barang siapa yang menyakiti orang dhimmi faqad adani maka menyakitiku, pertanyaannya apakah mereka itu mendapatkan dua hak yang sama? Kalau dikatakan sebagai sesuatu yang mendapat di dalam setelah pasca Nabi, ya, pada zaman sahabat, apakah mereka mendapat hak yang sama? Kalau dikatakan sama, mungkin dalam kehidupan, tetapi dalam hak politik, apakah sama? Enggak. Bahkan kalau sampai baca ahkamu ahli dhimmah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim itu, wah, ahli dhimmah gue loh kelaminnya beda Kang. Serius itu, sendalnya beda. Umai kalau beda kudune membedakan itu. Itu penting, seperti pertanyaan apa menjadi sangat penting, menjadi relevan. Makanya kemudian kita ingin memberikan satu rekonstruksi apa bukan perubahan ya, melakukan rekonstruksi terhadap norma fikih siasah atau bangunan fikih siasah kita selama ini yang dipahami kita itu, dibaca kita para kiai kita itu. Kan nggak jauh-jauh ada ahkamus sultaniyah lil Mawardi, ahkamus sultaniyah li Abi Ya'la. Fikihnya juga masih begitu-begitu. Jihad di kalangan mazhab Syafi'i itu ya al-qatl karena mereka kafir. Ya kan? Orang menyatakan bahwa jihad difa'i itu kan belakangan. Intelektual kiai-kiai yang modern itu. Kayak Wahbah Zuhaili, Abu Zahrah, terus Muhammad Mahmud Shaltut dan beberapa ulama-ulama kontemporer. Kalau kita di dalam khazanah fikih Syafi'i enggak. Jihad itu minimal 1 tahun sekali, Pak. Argumentasinya apa? Perang Nabi setahun sekali. Itu. Mau begitu. Kalau nggak punya kekuatan ya paling suruh pasukan lah di perbatasan. Batasnya orang jelas, Pak. Sepanjang kekuatan militernya itu mampu menjangkau kemana, itulah pada zaman dulu begitu. Melakukan ekspansi perluasan wilayah itu dengan kekuatan militer. Jadi hubungannya hubungan militer. Ini terus piye? Arep bojorke ngono kuwi, ada jor-jorke ora apa-apa sih. Kalau jor-jorke ora apa. Nah ini. Makanya kemudian alaqah antara muslim dan ghairul muslim pada saat itu sebenarnya adalah ya perang, Pak. Perang itu faktanya. Itu dan satu hal, peperangan pada saat itu bukan sesuatu yang melanggar norma. Bukan sesuatu yang dianggap sebagai kejahatan. Itu sesuatu yang biasa pada saat itu. Sama dengan perbudakan. Perbudakan itu akan dianggap melanggar norma kalau kita membaca di dalam konteks hari ini. Peperangan antar negara itu akan dianggap sebagai satu kejahatan atau melakukan invasi kepada negara lain untuk mencaplok wilayahnya, itu akan dianggap sebagai kejahatan kalau kita melihatnya dalam konteks hari ini. Pada saat itu orang masalah, no problem. Dan ini fikih kita seperti itu. Nah, kita masih menggunakan fikih siasah pada saat itu, ya, pada saat itu digunakan untuk hari ini. Makanya kemudian muncul ada gagasan ide khilafah Islamiyah, ada istilah ingin mendirikan negara sendiri macam-macam itu kan, bilang negara ada tauhid, negara macam-macam gitu loh. Itu yang problem. Dan memandang orang lain, memandang non-muslim sebagai musuh yang mesti diperangi. Kan repot, Pak, kalau seperti itu. Mau kayak begitu kita. Makanya kemudian harus ada terobosan-terobosan fikih. Dan sebenarnya sekali lagi, Gus Dur sudah memulai, NU sudah menggarap itu semuanya. Bagaimana misalnya terkait menyangkut soal keabsahan negara bangsa. Di dalam keputusan
Munas di Banjar Patroman dikatakan bahwa urusan politik itu adalah mimbabil muamalah. Kan begitu. Bagian daripada bab muamalah. Ya kan gitu. Sementara dalam kaidah dikatakan al aslu fil muamalah al ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Pertanyaannya kemudian, bagaimana ketika kita menghadapi persoalan dalam muamalah? Maka ketika kita menghadapi persoalan di dalam muamalah, yang perlu kita cari, yang perlu kita teliti, yang perlu kita telisik adalah dalil-dalil yang melarangnya. Karena kalau tidak ada dalil yang melarangnya, maka akan dikembalikan kepada hukum asal, yaitu adalah mubah. Karena itu kemudian muncul kaidah yang menyatakan al-ilmu bi'adamid dalil dalilun. Bahwa mengetahui artinya mencari kan, digoleki muter ora ono. Nah, sementara tidak ada yang melarang soal negara bangsa ini, tidak ada larangannya. Enggak ada dalil yang melarangnya. Makanya kemudian dianggap sebagai sesuatu yang absah. Apa konsekuensinya ketika kita menyatakan bahwa negara bangsa itu adalah absah? Apakah produk hukum yang lahir dari proses-proses politik modern itu dianggap sebagai absah? Pemilu misalnya, ya kan? Dia anggota dewan misalnya, keputusan RT misalnya, dianggap absah enggak itu? Harusnya ketika kita menyatakan bahwa negara bangsa itu adalah absah di dalam pandangan kita, dalam pandangan fikih, maka konsekuensinya adalah hukum-hukum atau norma-norma yang dihasilkan dari proses politik modern itu dianggap absah. Harusnya begitu. Karena sampean suka tidak suka, itu kalau ngomong soal hukum apa masdarul hukum itu nggak ada itu. Karena semuanya kan Quran sudah gitu-gitu kan. Gimana itu ngeliatnya? Nah, kalau kita sudah absah ya absah. Pertanyaannya kemudian bagaimana kalau kemudian itu ada hukum atau produk hukum yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam? Bagaimana pendalatnya? Nah, kalau NU ya kita akan melakukan upaya untuk perubahan tetapi dengan jalur yang konstitusional. Ini konsekuensi kita bernegara. Konsekuensi kita bernegara. Saya akan katakan begini. Sebuah norma kan sebuah pandangan ya, apapun akan dijadikan sebagai hukum positif, hukum bersama itu setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah dia memiliki dapat diterima semua pihak. Apapun mau jangan ngambil dari Al-Quran, mau ngambil apa itu tidak dapat diterima semua pihak. Satu. Yang kedua disahkan oleh aturan yang ada. Itu bisa menjadi dan sepakat itu sudah clear bisa menjadi hukum positif. Kita bisa mengikat kepada kita semua gitu. Tetapi saya katakan sehebat apapun argumentasi jenengan kalau masih menggunakan nas untuk menuju hukum publik berat. Karena nas itu kan diimani oleh yang mengimani aja, Islam. Non muslim kan nggak mengimani. Makanya perlu kita melihat bukan hanya argumentasi nas, tetapi juga kita perlu buat argumentasi publik untuk meyakinkan publik. Kalau kita mau mengusulkan aturan-aturan agar masuk ke dalam undang-undang. Selama ini NU bersikap yang penting di dalam konteks itu melihat al-ibratu bil ma'ani wal maqasid la bil alfad wal mabani. Yang penting esensinya masuk. Nah itu. Ini penting. Makanya pilihannya itu adalah ma la yukhalifus syar'a. Karena ada perbedaan antara ma yuwafiqus syar'a dan ma la yukhalifus syar'a. Apa perbedaannya? Kalau ma yuwafiqus syar'a harus plek gitu ya. Harus plek gitu, sesuai dengan yang anu kan. Tetapi ma la yukhalifus syar'a ya enggak harus plek, yang penting la yukhalifus syar'a. Makanya kalau ada perdebatan kan siasah itu apa sih sebenarnya, itu kan sesuatu yang akrabun nas yang mendekatkan manusia, maka fi'lan yakunu ma'ahun nas aqrabu ila shalah ya wal abad anil fasad lah kira-kira itu kan. Jadi satu politik dalam Islam adalah sesuatu kebijakan yang bisa mendekatkan orang kepada kebaikan, kepada kemaslahatan dan menjauhkan daripada fasad, kerusakan. Itulah esensinya. Makanya tidak, kalau zaman mau mayuwafiqus syar'a repot Pak.
Wah masih piye ngono. Makanya mayor sepanjang malayo khalifus syar'a itu dalam hal-hal yang terkait dengan soal muamalah. Lah fikih siasah adalah bagian muamalah, nah, termasuk bagian negara bangsa. Lah negara bangsa nggak ada dalil yang melarang, kita dicari ternyata nggak ada dalil melarang, maka kita akan menyatakan bahwa bentuk negara bolehlah bentuk negara bangsa itu. Yang kedua, bagaimana dengan khilafah? Khilafah adalah fakta sejarah. Khilafah ia relevan pada zamannya. Tetapi hari ini peradaban telah sekali lagi, format peradaban telah berubah, ya. Di dalam bernegara atau berbangsa, dulu identitas agama selalu melekat, tetapi hari ini orang berusaha untuk melepaskan identitas keagamaannya. Tetapi kita satu suku, satu bangsa itu kan punya gagasan yang sama, punya cita-cita yang sama, itu nggak ada masalah sekarang itu. Ini saya kira penjelasan dari saya. Kalau dicukupi setengah 6 nggak apa-apa, lebih baik. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih seputar legitimasi fikih terhadap tatanan dunia saat ini, juga rekontekstualisasi khazanah ilmiah. Dan yang terakhir adalah bagaimana NU menggagas tentang fikih peradaban ini. Ya, mungkin kami beri kesempatan satu lagi untuk menambah. Monggo Gus Altaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Madani dan tinggal di Sya'biyah Bahari. Ingin berkomentar ya. Satu, fikih peradaban. Yang pertama saya notice, yang saya tangkap mendengarkan penjelasan jenengan yang mengaitkan pembahasan ini dengan kondisi negara bangsa dan lain sebagainya. Yang saya tangkap adalah yang ditanyakan halaqah ini bukanlah peradaban, karena peradaban itu tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita tahan, ya, tidak bisa kita pertanyakan. Yang saya tangkap dari penjelasan jenengan, halaqah ini itu mencoba untuk mempertanyakan fikih politik internasional. Peradaban hanya, mungkin menurut saya hanya bungkus saja yang mencoba ditanyakan oleh PBNU itu bagaimana cendekiawan Muslim internasional atau Indonesia melihat byproduct politik internasional yang ada sekarang. Bagaimana cerminannya di dalam nilai-nilai syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ajaran-ajaran Islam yang sebagian masyarakat Muslim mencoba untuk menjadikannya menjadi hukum positif. Saya pernah baca, malah barusan baca ya, baru tadi pagi saya baca mengenai Kiai Afifuddin Muhajir. Beliau itu membagi kategori ajaran syariah itu menjadi 3. Yang pertama itu ajaran yang universal, yang diterima semua kalangan, seperti hak asasi manusia, ya, hak asasi manusia, terus menjaga ketertiban dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ajaran-ajaran yang hanya diakui dan diimani oleh kalangan Muslim sendiri, tetapi tidak mesti diakui atau diimani oleh kalangan selain Muslim, seperti minuman keras atau berzina atau lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ajaran-ajaran syariat yang diakui atau diimani oleh
salah satu dari kalangan Muslim atau salah satu dari 4 mazhab. Nah, mungkin yang saya tangkap dari penjelasan ini atau dari Yai Mahbub sendiri bahwa yang masih atau bisa relevan digunakan untuk atau diangkat menjadi hukum positif yaitu kategori pertama, yaitu yang universal, atau yang kedua tetapi dibungkus dengan ya bahasa-bahasa yang lebih tepat. Itu menurut saya. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tanggapan yang luar biasa. Saya kira apa perlu saya menanggapi? Saya kira saya nggak perlu menanggapi. Saya kasih aja itu kan. Kan beliau kan hanya menyatakan bahwa peradaban nggak bisa dikritik, nggak bisa berubah. Tapi faktanya kan berubah juga itu loh. Faktanya kan berubah juga. Ada perubahan-perubahan peradaban pada saat ini hari lalu dan hari ini ada perubahan berbeda gitu. Apa? Nggak bisa ditahan perubahan. Pertanyaannya kemudian apakah ajaran yang kita selama ini, konsep terutama dalam konsep fikih siasah ya, relevan nggak dengan peradaban yang sekarang ini? Kalau misalkan kemudian tidak relevan, setuju nggak kalau misalkan kemudian kita melakukan upaya ya bahasa gagah istihad lah ya. Tapi jangan istihad ya, itu nggak boleh begitu ya. Tapi setidaknya memberikan masukan-masukan ya, memberikan masukan-masukan terhadap hal-hal baru yang terkait yang relevan dengan situasi hari ini. Makanya konsepnya al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tapi kalau cuman wal akhdhu kita jadi pasif. Makanya kalau kata Ki Said wal ijadu bil aslah. Ya enggak, kita perlu enggak memberikan satu terobosan-terobosan baru bahwa dunia hari ini sedang ada masalah. Semua orang itu sekarang orang barat mandang Islam itu ya kayak musuh. Orang Islam mandang orang Muslim juga kayak musuh kan? Apakah ini akan dibiarkan seperti ini? Pertanyaannya begini, apakah pandangan itu punya legitimasi? Ada legitimasinya. Ada di dalam fikih-fikih banyak kita menemukan. Dalam mazhab Syafi'i misalnya ada kita orang itu sebagai musuh kita ya kan, dalam akidah macam-macam itu ada pandangannya begitu. Selama ini terjadi seperti itu. Apakah ini mau dibiarkan? Sementara dunia mengalami perubahan, wis gak kok zaman dhisik lah gitu loh Pak. Wis jaman dhisik itu loh. Makanya menurut saya ada perlu terobosan-terobosan, pikiran-pikiran yang menyegarkan, pikiran-pikiran yang sebagai sumbang sih kita sebagai umat Islam untuk menyelesaikan problem peradaban gitu. Saya kira itu komentar saya. Allahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Kami aturkan terima kasih lagi untuk Kiai Mahbub dan ya para peserta yang tadi ikut andil. Ya, melanjut ke sesi selanjutnya yaitu pertanyaan. Monggo kami buka pertanyaan untuk 3 penanya ya. Ya, pertama kami beri kesempatan mungkin untuk yang Mbak Muslimat dulu. Silakan Mbak Mala. Ya Mbak, silakan Mbak Mala pertanyaan dulu. Sampaikan. Baik, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan mengenai tentang fikih hadorah oleh Yai, juga beberapa mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia ya Kiai. Pertanyaannya, terus bagaimana setelah kita tuh menggagas fikih hadorah ini di beberapa titik dan nanti puncaknya di Muktamar Februari mendatang insya Allah, bagaimana peran atau implikasinya gitu untuk hukum yang ada di Indonesia atau bahkan di internasional? Bagaimana NU menyerahkan hasil gagasan ini kepada stakeholder yang ada di Indonesia maupun internasional sebagai realisasi menjadi solusi peradaban bangsa, biar tidak selesai di gagasan saja gitu. Terima kasih. Ya boleh tepuk tangan dulu. Ya, monggo ya bisa langsung dijawab nggak? Oh nambah, oke.
Siapa? Mas Gugus silakan. Oke. Punten mic-nya di apa? Dioper ya. Nanti ini buat Kiai. Kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Badui. Saya mau tanya Yai tentang fikih peradaban. Yang namanya apa? Fikih peradaban ini kan baru akan dimulai Yai. Lah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana langkah fikih peradaban dalam mengatasi konflik-konflik dalam negara gitu. Misal konflik ekonomi, terus apa politik atau apa. Apakah fikih peradaban ini memiliki apa namanya metodologi secara sistematis untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi gitu. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya iya Pak. Tadi ada 2 pertanyaan mungkin bisa dijawab dulu. Yang pertama, ya tadi yang pertama dari Mbak Mala, yaitu setelah menggagas fikih hadoroh ini atau fikih peradaban, bagaimana NU mengejawantahkan gagasan ini untuk perdamaian dunia dan internasional gitu. Bagaimana menyampaikannya kepada stakeholder dan seperti itu ya. Baik. Kalau dikatakan bagaimana cara menyampaikannya, pandangan NU sangat dibutuhkan dunia hari ini. Tinggal ngomong aja kalau itu sekarang NU bagaimana sikapnya, kan gitu. Salah satu hal yang Mbak perlu ketahui ya, mungkin ini adalah sesuatu yang biasa di kita. Tetapi di sana, di luar ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tentu ujungnya adalah perdamaian dunia. Sehingga kemudian NU berusaha untuk merangkul seluruh pihak ya untuk duduk bersama. Duduk bersama. Ini kalau disaman terus-teruskan kata kalau ketua umum PBNU itu ya akan bubar dunia ini. Karena semua orang memandang sebagai yang lain sebagai musuh sebagai apa? Berarti kayak nggak ada habisnya. Kalau terus kayak ini ya akan jadi rusak dunia ini, hancur lebur dunia ini itu. Cepat kiamat lah kira-kira itu kan gitu. Makanya itu tentu ini ada upaya-upaya serius dari PBNU yang terus dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk untuk mewujudkan gagasan dan pandangan-pandangan yang telah kita putuskan di Nahdlatul Ulama. Jadi kalau saya tahu jawabannya sudah selesai sebenarnya itu di NU itu. Tinggal bagaimana kemudian ditawarkan kepada pihak yang lain. Dan karena sementara ada banyak negara-negara, ada beberapa banyak yang butuh terhadap tawaran yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama itu masalahnya. Itu akan digagas ke arah situ. Dan ini sekarang sudah mulai berjalan. Terus yang kedua, bagaimana fikih peradaban bisa menyelesaikan konflik internal dalam negeri itu ya Mas Gugus. Saya maksudnya konflik masalah ekonomi kalau pengen lihat ya contoh fikih peradaban yang top itu Indonesia loh. Serius itu Indonesia itu. Indonesia itu sangat luar biasa itu. Kita berkonflik ya. Kita itu sebenarnya itu warga Indonesia itu sudah punya pengalaman dijajah yang begitu panjang, juga sudah punya pengalaman konflik yang luar biasa. Bahkan pemilu yang paling demokratis tahun 155, seluruh orang itu bisa masuk, mau bisa ikut, semuanya itu satu-satunya di dunia itu yang paling demokratis. Amerika kulit hitam itu baru belakangan. Tahun 60-an atau tahun berapa itu baru belakangan 70-an. Kita sudah bebas semuanya ikut nyoblos. Amerika yang dikatakan sebagai kamyumnya demokrasi saja, soal pemilihan umum, kita lebih maju loh. Saya kaget, tahun 1955 itu. Kita sebenarnya punya konflik yang sangat luar biasa. Kita punya konflik dengan PKI, kita punya konflik dengan macam-macam itu, tetapi diselesaikan dengan cara-cara yang bijaksana plus juga bijaksini. Jadi nggak terusan kemana-mana itu kan. Kalau di sini ya Pak, katung gitu, karang lantai-lantai di mana-mana, iya kan gitu. Bukan cuma ini benar, dan kita sudah punya pengalaman. Contohnya adalah Indonesia itu kalau menyelesaikan persoalan gitu. Persoalan konflik dunia itu.
Kita punya pengalaman yang pahit. Kita punya pengalaman pemilu. Bahkan di dalam undang-undang Indonesia saja itu UUD-nya itu kita sudah menyerukan kebebasan, ya kan? Sudah menentang penjajahan, menghilangkan penjajah di muka bumi itu. Itu belum PBB-nya belum lahir Pak kayaknya itu. Kita sudah ngomong begitu. Masa kita dianggap kurang maju apanya? Di dalam konteks ini kita lebih maju. Kita telah mendahului. Jadi kita minas sabiqinal awwalin. Mereka minal mutakhirin, kan begitu sebenarnya. Nah ini yang perlu ditonjolkan juga. Inilah yang kemudian ditawarkan NU kepada dunia. Kita punya Pancasila yang mampu menyatukan antara elemen-elemen bangsa yang berbeda-beda. Kita punya pengalaman konflik. Kurang apa kita dijajah Belanda itu? Kurang apa kita itu diinjak-injak orang macam-macam itu? Kurang apa kita itu konflik gorok-gorokan gitu? Orang NU itu kalau kalem-kalem itu. Tapi kalau sudah marah, nyawa pun akan dihabisi, ya kan? Konflik PKI itu kayak apa itu kita? Orang gorok-gorok tenang dulu kan? Kan gitu. Orang itu kan begitu lembut, tapi karena itu disinggung itu begitu, tapi kita udah punya pengalaman itu. Makanya kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, kita sudah tertempa bagaimana menyelesaikan konflik-konflik itu tersebut itu. NU itu sejak lahir, ya kalau kata Ketua PBB itu sudah siap menerima perubahan peradaban baru. NU sudah itu. Sudah sangat luar biasa menerima konsep negara bangsa, menolak khilafah, menganggap bahwa non-muslim di negara sebagai muatin warga negara. Itu konsekuensinya itu lebar, panjang lebar itu. Menyebutkan Syekh Ahmad Siddiq itu kan dengan trilogi ukhuwahnya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah itu. Itulah yang akan kita rendengungkan jadi al-ukhuwah al-basyariyah kita. Jadi janganlah, kita harus berdamai. Dunia tidak boleh hilang. Dunia harus damai gitu kan. Orang itu bingung juga tuh kan, rantai-rantai. Nah itu konflik-konflik seperti itu harus ditemukan jalan keluarnya. Bukan terusan kemudian dibiarkan. Lah kalau tetap dibiarkan yang sudah begitu aja. Barat dan Timur mesti bersatu. Barat macam-macam itu kan harus bersatu, bersikap baik, bersikap menghormati. Damai itu menjadi sangat penting kan. Wassalamun fil ardi. Coba misalnya ya. Imam Al-Ghazali itu menyatakan begini. Assalamu ismun min asma'illah alladhi auda'ahu li khalqihi liyasta'milu fi ma'nahu fi muamalatihi wa muasyaratihi. Jadi salam itu salah satu nama Allah yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya agar mereka itu mengamalkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya kan? Bahkan kalau sampai doa itu ketika habis sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu perdamaian itu selalu didengungkan. Kita bisa ada pesan-pesan damai di dalam Al-Quran. Ada pesan-pesan damai di dalam doa yang kita bacakan kan. Di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim itu ada pesan-pesan damai itu kan. Nek cara wong Jawa kan maknanya kan ini Ar-Rahman Bismillahirrahman kang dat welas asih ing dalam apa? Dunya lan akhirat. Ar-Rahimi akhirat bloko itu kan. Itu diterjemah enggak ada itu. Ya enggak? Ada enggak? Enggak ada. Maha pengasih, maha itu bedanya apa? Tapi di kita orang-orang pesantren sehingga awe dhewe iki wis mukminuhum wa kafiruhum itu tetap kita hormati itu kan. Sebagai manusia itu mereka adalah makhluk-makhluk yang juga dikasih rahmat oleh Allah itu kan. Meskipun sing kafir nek dunya tok ngono ya. Kan gitu. Tapi itu penting loh makna kita kalau ngaji tafsir kan ngaji itu. Kita jarang merenungkan itu. Nah, saya kira itu. Jawaban saya. Cukup udah maghrib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ini kami cukupkan diskusi halaqah fikih peradaban dengan tema fikih siasah dan tatanan dunia baru. Maka kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu closing statement dari Kiai Mahbub. Enggak usah. Oh ya sudah. Ya, Pak. Melanjut pada melanjut ke sesi selanjutnya yaitu para
sebelum penutup itu pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh Kiai Ribut Nur Huda. Monggo, Kiai. Ala hadhini as-salihah wa ala man nawaina wa ala man wasalafna as-salih wa muassisu jam'iyati nahdlatul ulama al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك الدكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة سهل علينا أمورنا وأمور الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Amin. Melanjut ke acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup halaqah fikih peradaban kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya sebagai moderator undur diri. Semuanya ya, saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.